Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita RJ Story. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita dari film The Purge Anarchy rilisan tahun 2014. Di mana film ini bercerita tentang sekelompok orang yang terdampar dan mencoba untuk bertahan di malam The Purge di Amerika. Di mana pada malam tersebut, kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan adalah legal yang diperbolehkan selama 12 jam. Sementara itu, layanan publik, hukum, dan kesehatan seperti rumah sakit, kantor polisi untuk sementara ditutup pada malam tersebut. Bagi yang belum paham, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, di sini saya ingatkan ke teman-teman bahwa ini adalah sebuah konten spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film disambut dengan sebuah tulisan yang menjelaskan pada tahun 2023 di Amerika yang menurunnya angka pengangguran hingga berada di bawah 5%. Sementara rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang dan kejahatan hampir tidak terjadi tiap tahunnya. Inilah alasan kenapa Amerika selalu melakukan The Purge setiap tahunnya, yaitu agar kemiskinan serta pengangguran habis. Kemudian film berpindah kepada Leo Barnes yang sedang mempersiapkan senjata-senjata miliknya. Jika dilihat, sepertinya Leo ingin melakukan pembantaian. Waktu menunjukkan 4:34 menit, 2 jam 26 menit sebelum dimulainya malam pembersihan. Lalu scene film berpindah kepada seorang wanita yang bernama Eva. Dia dalam perjalanan pulang menuju apartemennya. Lalu dia bertemu dengan pria botak bernama Diego. Eva digoda-goda sedikit oleh Diego dengan mengatakan apakah perlu perlindungan malam ini, tetapi Eva tidak menghiraukan dan menolaknya. Setelah itu, scene berpindah kepada anak Eva yang bernama Charlie. Dia bersama ayahnya sedang menonton video tentang pria bernama Carmelo Jones. Isi dari video tersebut adalah Carmelo tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Carmelo sangat tidak setuju dengan adanya malam pembersihan karena menurutnya hanya rakyat miskin yang selalu dibunuh dan disiksa, sedangkan rakyat dengan kasta tinggi tidak tersentuh sama sekali. Kemudian Eva datang dengan membawakan obat untuk ayah. Tapi setelah itu ayah tidak mau mengambil obatnya karena menurut ayah itu hanya pemborosan dan sama sekali tidak berguna jika dia meminum obat tersebut. Lalu Charlie menegur ayah dan Eva untuk berhenti berdebat. Setelah itu ayah berkata untuk tidak membangunkan pada saat makan malam karena ayah ingin tidur sepanjang malam. Kemudian scene film berpindah kepada seorang pria dan wanita yang bernama Shane dan Liz. Sepertinya mereka habis berbelanja bahan makanan. Kemudian datanglah seorang pria bertopeng yang membody Shane. Kemudian mereka segera pergi menuju jalan pulang, tapi di pertengahan jalan mobil yang dinaiki Shane dan Liz tiba-tiba mogok sehingga harus berhenti di pinggir jalan. Lalu scene film berpindah kepada Leo yang sedang mengendarai mobil lapis baja. Dan waktu saat ini menunjukkan 6:15 menit atau 45 menit sebelum malam pembersihan dimulai. Setelah itu scene film berpindah ke sisi Eva dan Charlie yang sedang menutup jalan pintu masuk ke apartemennya dan bersiap-siap untuk malam pembersihan. Kemudian scene film berpindah kembali ke Shane dan Liz yang tampak sedang sangat kebingungan dan khawatir karena mereka sedang berada di tengah-tengah kota dan sebentar lagi malam pembersihan dimulai. Lalu Shane dan Liz mencoba untuk melihat ke bawah mobilnya untuk mengecek mesin. Karena mereka mendengar suara tetesan air, ternyata ada kabel yang terputus dari mobil Shane. Setelah itu Liz dan Shane mendengar suara motor yang sedang menuju ke arah mereka. Liz dan Shane menyadari bahwa pria bertopeng itulah yang telah memotong kabel mobil mereka. Liz dan Shane segera meninggalkan tempat itu dengan berlari. Sampai malam pembersihan tiba, Liz dan Shane masih berada di tengah-tengah kota. Lalu terdengar sirine yang menandakan telah dimulainya malam pembersihan.
Hampir semua orang ikut serta dalam malam pembersihan, dari perorangan hingga berkelompok, semua ada. Bahkan militer ikut serta dalam malam pembersihan ini. Ini dikarenakan pemerintah berpikir warga kurang maksimal dalam melakukan pembantaian di malam pembersihan. Lalu Sen dan Liz mencoba bersembunyi dari orang-orang bertopeng yang sedang mengejar mereka. Kemudian film berpindah ke sisi Charlie yang ingin membangunkan ayahnya untuk makan malam, padahal sebelumnya dia sudah diperingati ayahnya untuk tidak membangunkannya. Tapi tanpa sengaja Charlie mendapatkan surat dan segera memanggil Eva. Surat tersebut berisikan tentang ayah yang sedang mengorbankan diri untuk dibunuh oleh para orang kaya. Ayah menyadari bahwa dia sedang sekarat sehingga dia menjual dirinya untuk para keluarga kaya untuk dijadikan tumbal pembersihan seharga $100.000 untuk mencukupi kebutuhan Eva dan Charlie. Setelah itu Eva dan Charlie mendengar suara aneh yang berada di luar apartemen. Mereka mencoba melihat dari jendela dan melihat para militer pemerintah. Kemudian mereka terkejut dengan suara terbukanya pintu apartemen. Eva berpikir itu adalah pemerintah, tapi ternyata itu adalah Diego yang ingin balas dendam dengan Eva. Karena Diego merasa dianggap sebagai kotoran karena dia selalu tidak pernah dianggap ketika menegur Eva di setiap masuk apartemennya. Kemudian Diego mendengar suara dari pintu masuk yang dia pikir itu adalah ayah, tetapi ternyata itu adalah prajurit militer. Eva dan Charlie segera bersembunyi di dalam lemari, tapi akhirnya mereka ketahuan dan diseret menuju keluar gedung. Di sini bisa dilihat banyak sekali mayat-mayat yang berada di apartemen. Setelah itu film berpindah ke sisi Leo Barnes yang sedang mengendarai mobil dan melihat Eva dan Charlie diseret menuju truk. Leo segera menghentikan mobil dan mencoba melihat situasi. Tapi setelah itu situasi menjadi memanas sehingga Leo keluar dari mobilnya dengan senjata. Kemudian film berpindah ke sisi Liz dan Sen yang sedang mencoba bersembunyi dari kejaran pria bertopeng yang sedang mengejarnya. Kemudian mereka menemukan mobil Leo dan mereka mencoba masuk ke dalam mobil untuk bersembunyi. Karena mobil Leo sedang tidak terkunci. Lalu film berpindah ke sisi Leo. Dia mencoba membantu Eva dan Charlie dengan membunuh semua militer yang ada di depannya. Kemudian Leo mengajak Eva dan Charlie untuk pergi bersamanya. Tetapi ketika ingin masuk ke dalam mobil Leo terkejut melihat Liz dan Sen berada di mobilnya. Leo menyuruh mereka berdua untuk keluar atau Leo akan menembak. Sewaktu mereka beradu mulut, Charlie melihat ke arah truk dan melihat ada satu anggota militer yang masih hidup. Lalu dia menyalakan senjata machine gun. Kemudian Charlie menyarankan untuk segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Ketika masuk ke dalam mobil, Liz melihat ke samping dan melihat para pria bertopeng sedang menuju ke arah mereka. Tak berselang lama, mobil yang dinaiki Leo mengeluarkan asap dan segera menepi untuk melihat keadaan mesin. Setelah dilihat, ternyata mesin milik mobil Leo bolong karena tertembak peluru machine gun. Jadi, Leo memutuskan ingin berjalan sendiri dan meninggalkan mereka. Karena Leo berpikir mereka hanya akan memperlambatnya. Tapi, ketika Leo berjalan menjauh dari yang lain, tiba-tiba Eva mengatakan dia bisa memberikan mobil jika Leo mau mengantar ke rumah temannya. Lalu Leo berbalik dan meminta Eva untuk meyakinkan temannya agar bisa memberikannya mobil. Setelah itu Leo memberikan Eva dan yang lainnya senjata supaya Leo tidak harus selalu menjaga dalam perjalanan menuju rumah teman Eva. Di tengah perjalanan, Sen terkena jebakan karena dia terlalu ceroboh. Untungnya Leo selalu siap di setiap kondisi apapun yang terjadi, hingga mereka bisa selamat dari orang-orang yang sedang mengincarnya. Setelah itu mereka berjalan kembali untuk menuju ke rumah teman Eva. Tak berselang lama mereka melihat sebuah truk pemerintah tetapi dengan kondisi yang sangat berantakan, serta banyak sekali mayat di sekitar truk. Ketika mereka masuk ke dalam truk tersebut, di dalam truk tersebut terdapat banyak sekali alat-alat canggih serta akses kamera CCTV di kota tersebut. Tanpa berpikir panjang, Leo menyuruh yang lain untuk segera membawa senjata yang berada di dalam truk. Dan mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati terowongan bawah tanah. Di sana mereka melihat banyak sekali para gelandangan yang sedang mencari tempat persembunyian.
Tapi kemudian Leo mendengar suara mesin dari arah belakang. Ternyata ada kelompok yang sedang ingin melakukan pembantaian terhadap para gelandangan. Leo dan yang lain mencoba lari dengan cepat, tapi tanpa sengaja Eva terjatuh sehingga Leo harus menggendong Eva. Lalu Shane dan Liz membuat sebuah pengorbanan untuk melindungi yang lain. Setelah itu, sampailah mereka ke tempat teman Eva. Di sana mereka beristirahat sebentar. Kemudian Leo meminta Eva untuk diberikan mobil karena dia sudah mengantarkan Eva ke tempat temannya. Tapi di sini Eva membuat kecewa Leo karena dia hanya berbohong tentang temannya yang bisa memberikannya mobil. Eva melakukan itu semua karena tidak ingin Charlie mati. Leo merasa sangat kecewa karena telah dibohongi Eva. Jadi Leo memutuskan untuk pergi seorang diri. Tapi ketika dia ingin pergi dari sana, terjadilah hal ini. Wanita yang bernama Lauren membunuh kakaknya karena suaminya ketahuan selingkuh dengan kakaknya. Tapi Leo ingin terlebih dahulu keluar untuk mengecek keadaan. Lalu dia melihat sekelompok militer yang sedang bersiap-siap untuk mencarinya. Karena komandan dari militer tersebut adalah pria yang pernah ditembak Leo di pertama tadi ketika menyelamatkan Eva dan Charlie. Kemudian Leo meminta kepada yang lain untuk segera memanjat pagar dan pergi tanpa harus menunggunya. Setelah Leo memanjat pagar, dia langsung dipukul dan dibawa oleh seorang ke dalam truk. Ternyata pria bertopeng yang pertama tadilah yang membawa mereka. Mereka dibawa ke suatu tempat untuk dijual dan dilelang pada orang-orang kaya. Jancu bangsat, 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 bangsat. Di sana mereka dipersiapkan untuk diburu oleh orang-orang kaya. Tapi akhirnya Leo bisa melawan dan memburu semua yang memburunya. Kemudian datanglah sekelompok prajurit dari orang-orang kaya yang siap membunuh mereka. Tapi untungnya kelompok dari Carmelo Jones datang dan membantu mereka. Kemudian Leo pergi dari sana karena Carmelo Jones dan orang-orangnya mengambil alih perang dengan orang-orang kaya. Setelah itu, Leo pergi mengambil mobil milik orang kaya dan pergi ke suatu tempat. Dan di akhir film kita diperjelas lagi kenapa Leo bersiap-siap dengan senjata di awal film tadi. Ternyata Leo ingin balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh anaknya pada pembersihan sebelumnya. Leo masuk kemudian memukuli orang tersebut, kemudian terdengar suara teriakan. Setelah itu Leo keluar lewat pintu depan dengan muka sangat tenang. Namun di detik-detik akhir hari pembersihan, Leo ditembak oleh seseorang. Ternyata itu adalah komandan dari anggota militer tadi. Dia mengetahui Leo di sana karena dia mengetahui tujuan sebenarnya Leo untuk balas dendam. Ketika komandan militer ingin menembak Leo, ternyata ia lebih dahulu ditembak oleh seseorang. Ternyata Leo tidak membunuh si pembunuh anaknya, karena Leo telah ikhlas dengan kepergian anaknya. Setelah itu datanglah sekelompok anggota militer bersama dengan Eva dan Charlie. Lalu terdengar suara tanda berakhirnya malam pembersihan. Kemudian Leo dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Film The Fork Anarchy adalah salah satu dari 5 seri film The Fork yang dirilis pada tahun 2004 dan bergenre horror action. Film yang digarap oleh sutradara James D. Manako ini mendapatkan rating 6,4 di IMDb. Oke, mungkin itu saja pembahasan film kita pada kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Tunggu terus alur cerita film lainnya di channel kita RY Story. Sampai jumpa.